Kalau habis masa jabatan mau kemana, Pak De? Ya, kembali ke awal lagi, ngomong cucu lah. Pemilihan Pak Jokowi, saya belum begitu dikenal. Kemarin 2019, alhamdulillah mulai dikenal seperti itu. Celana hitam gini, ini sejak SMP saya bahkan seperti ini. Dari dulu? Sejak SMP, rambut belah gini, suara saya, ketawanya seperti itu dari dulu. Gak pernah dibuat-buat. Paling saya mempelajari gestur Pak Jokowi, dia sedikit agak mendayu-dayu suaranya. Yang pertama kali siapa nih? Ya, sudah barang pasti istri. Istri? Bukan tetangga dulu, itu mirip gitu? Enggak, kalau tetangga bahaya, apalagi yang punya suami. Sebenarnya kan belum dikenal, justru tetangga mengatakan saya miripnya Parto. Oh, awalnya? Mas Parto, ada Mas Parto, ada Mas Parto. Apakah saya Mas Parto? Bukan, saya bilang segitu. Itu mirip Mas Parto dulu. Waktu Pak Jokowi jadi gubernur DKI pun, nah disitulah mulai kakak-kakak saya, kakak dari istri saya mengatakan, lu mirip Pak Jokowi lu, itu gubernur DKI Jakarta lu. Gitu. Joko, wow, selamat datang. Ya. Pak Miharja ya? Iya. Apa kabar Pak De? Alhamdulillah, kabar sehat. Ini suaranya lembut banget, mirip ya. Ketawa. Katanya mau lengser ya? Kata siapa? Kan tanggal 20 ya, Pak De? Oh, itu bukan lengser, habis masa jabatan. Oh, habis masa jabatan. Lebih halus lagi. Oh iya. Kalau habis masa jabatan mau kemana, Pak De? Ya, kembali ke awal lagi, ngomong cucu lah. Oh iya. Pulang kampung kita. Oh. Kalau Pak Miharja iya ya. Kalau Pak Ade lah ya, Pak Ade lah bahasanya gitu. Ini sejak kapan sih mulai ngeh bahwa mirip Jokowi? Kalau saya ingat itu sejak tahun 2018. 2018. Ya, 2014 pemilihan Pak Jokowi, saya belum begitu dikenal. Kemarin 2019. Alhamdulillah mulai dikenal seperti itu. Oke, jadi waktu pemilu awal belum terlalu ramai? Belum terlalu ramai. Oke, berarti waktu itu masih dengan kesibukan biasa? Kesibukan biasa. Saya belum muncul. Oh. Dan belum mau muncul. Belum mau terpilih saat itu ya? Kesibukannya apa Pak De sebelumnya? Ya, kesibukan sehari-hari saya bekerja di satu kepolisian, cuma saya bukan anggota polisi. Saya adalah karyawan biasa, pesuruh biasa. Waktu 2013 saya masuk bekerja di salah satu polsek di wilayah Kota Tangerang. 2018-2019 saya masuk jadi ajudannya Pak Kapolsek. Sampai 2020 sampai sekarang kita menjadi mitra kepolisian. Oh, berarti masih mitra sampai sekarang? Masih membantu? Masih membantu. Tapi nggak tiap waktu? Ya, seperti itu. Gitu. Terus waktu pertama kali rame itu di mana tuh? Di TikTok kah? Di YouTube? Atau di mana? Waktu rame itu 2019 ketika Pilpres. Oh, Pilpres. Yeah. 2019 itu Pilpres yang kedua ya? Iya, yang kedua, betul. Emang Pilpres pertama nggak muncul? Saya bilang nggak mau muncul dulu. Oh, nggak muncul? Karena saya anggap aman-aman saja waktu itu. Oke, berarti sekarang lagi tidak aman berarti ya? Alhamdulillah, 2019 ya? Ya sebentar lagi tidak aman lah. Terhitung waktu cuma 6 hari kalau nggak salah sampai tanggal 20 loh. Iya. Sebentar lagi ya. Iya. Itu aman nggak? Nanti kan katanya rame tuh. Katanya Pak De setelah lengser tuh katanya bisa jadi presiden pertama yang dipenjara katanya, sempat rame kayak gitu. Ya, kita maklumi saja. Yang nama netizen yang seperti itu nggak jadi masalah. Oh. Yang penting yang tahu adalah tentang hukum. Biar hukum nanti ya
bukan nanti masyarakat yang di bawah. Oh, iya. Apakah ketika nasi sudah tidak menjabat lagi, saya sebagai kepala rumah tangga ya mungkin ngasih uang belanja saya kurang segala macam satu mencatu, silakan nanti dipertanyakan saja. Ada MK-nya loh kok. Ya, Mahkamah Keluarga. Oh, jadi waktu kemarin tuh itu ya ceritanya ya. Karena itu Mahkamah Keluarga ya. Bukan MK yang sana, jangan tanya saya MK sana. Saya nggak tahu masalahnya. Ini Mahkamah Keluarga sendiri. Ya. Terus gimana tuh kemarin kan pencalonan anak gak jadi tuh, nggak apa-apa? Ya, kalau nyalon nggak jadi masalah. Allah kok yang menentukan harus jadi atau tidaknya. Kita hanya berusaha tuh. Kalau saya kepo nih, kan kemarin sempat ramai ya soal apa? Akun Fufu Papa. Itu laporan nggak? Ya, saya menanggapi, tapi ya dengan baik-baik menanggapi. Nggak harus, yang namanya medsos itu jujur aja, saya hanya 5%, 10% nggak terlalu menanggapi. Jadi yang kalau tidak menguntungkan nggak saya pikirkan. Oh iya. Kalau yang menguntungkan untuk saya pikirkan juga. Baru. Oh, jadi itu biarin aja lah, Biarkan ngalir. saja. Urusan anak-anak ya. Anak lah. Anak-anak udah gede juga. Biarkan dia belajar dewasa, gitu kan. Nggak harus dituntun oleh bapaknya. Biarkan dia berdiri sendiri, menjadi jati diri sendiri. Yang mana yang salah benar nanti dia menilainya, gitu loh. Ini dari nadanya, dari logatnya mirip. Ini apa Pak Ade emang dari dulu kayak gini atau memang mempelajari lah? Jujur aja, sejak kecil atau guyonan saya, ketawa saya, pakaian saya seperti ini celana hitam gini, ini sejak SMP saya pakai seperti ini. Dari dulu? Sejak SMP rambut belah gini, suara saya, ketawa saya seperti itu dari dulu, gak pernah dibuat-buat. Paling saya mau pelajari gestur Pak Jokowi, dia sedikit agak mendayu-dayu suaranya. Ketawanya? Ya ketawa seperti ini juga. Dari dulu? Dari dulu. Oh. Nggak dibuat-buat. Kalau dibuat-buat nanti KW-nya jadi loh. Oh, jadi ya. Beneran KW ya? Iya. Nah, waktu pengalaman jadi KW yang pertama kalinya siapa nih? Ya, sudah barang pasti istri. Istri. Bukan tetangga dulu, itu mirip gitu. Enggak, kalau tetangga bahaya, apalagi yang punya suami. Waktu Pak Ade Jokowi di Solo nyalonin, emang belum ada tetangga yang bilang mirip? Sebenarnya kan belum diterima. Justru tetangga mengatakan sebenarnya Parto. Oh, awalnya. Mas Parto, ada Mas Parto, ada Mas Parto. Apakah saya Mas Parto? Bukan, saya bilang segitu. Itu mirip Mas Parto dulu. Waktu Pak Jokowi jadi gubernur DKI pun, nah di situ mulai kakak saya, kakak dari istri saya mengatakan, lu mirip Pak Jokowi lu, itu gubernur DKI Jakarta lu. Gitu. Cuman saya 2014 ketika beliau mencalonkan presiden pertama, saya belum begitu muncul. Saya hanya sibuk di bawah saja. Sebagai aktivis yang sebenarnya. Ya, aktif membantu Kapolsek ya. Kalau anak sendiri ada yang mirip Kaisang nggak atau Gibran? Siapa tahu gitu kan? Ya, pasti mirip bapaknya lah. Mirip bapak. Punya anak berapa? Alhamdulillah, anak sudah 4. 4. Berarti udah dewasa juga. Alhamdulillah, yang di bandara sekarang udah punya cucu 4 saya. Wah, cucu 4. Alhamdulillah. Pak Jokowi berapa sekarang? Berapa ya? Hah? 3 ya? 3 ya? Iya. Sampai lupa nama cucu juga. Ya karena sibuk mengurusin rakyat. Oh iya. Itu. Iya. Ada pengalaman menarik nggak selama dikenal sebagai Pak Ade Jokowi? Ya alhamdulillah, pengalaman suka dukanya banyak. Nah, Suka juga banyak, duka pun banyak. Kalau saya boleh katakan, suka saya
saya menjadi mirip seperti Pak Jokowi ini. Saya sangat beruntung sekali, bahagia sekali, saya senang sekali ya. Yang tadinya nggak dikenal oleh publik sekarang dikenal, banyak yang manggil. Ya banyaklah job-job iklan yang lainnya, termasuk film, iklan, sinetron juga. Di TV swasta banyak yang undang saya. Saya bersyukur wajah saya mirip Pak Jokowi. Seperti itu. Tapi dukanya ya alhamdulillah, ketika BBM naik saya yang dibully. Ketika sembako naik saya yang dibully. Ya kan? Masalah DPR di demo saya yang dipertanyakan. Oh, jangan tanya saya nggak tahu apa-apa kok tanya saya. Sembako naik jangan tanya saya bukan dagang sembako kok tanya saya. Jadi gitu, alhamdulillah suka dukanya adalah. Nanti ya kita terima apa adanya dengan hati yang lapang. Itu aja. Pernah ketemu dengan Pak Jokowi langsung? Alhamdulillah sudah bertemu. Oke, terus gimana tuh rasanya? Ya, rasanya saya bahagia sekali. Jadi manusia hidup di bumi ini bisa bertemu dengan seorang pemimpin. Jarang loh ketemu dengan pemimpin. Alhamdulillah. Ya tetap kita akan juga menghormati seorang pemimpin. Apalagi di era sekarang ini kita harus mengangkat Nusantara baru, Indonesia maju kan gitu. Waktu pertama kali ketemu waktu lagi momen apa dengan Pak Jokowi? Ya momen pelantikan, terus juga setelah pelantikan peresmian. Peresmian aja. Ya, itu pasti saya akan turun tanpa komando dari siapapun. Nah, ketemu langsung dengan Pak Jokowi. Alhamdulillah. Berapa kali itu ketemu? Diperkirakan saya 4 kali lah. Oh, sering juga ya. Alhamdulillah. Oh, pas ketemu gimana? Pertama kali ketemu tuh, rasanya gimana? Ya, kalau saya tuh bilang sangat gembira sekali dan bahagia. Karena jarang orang bertemu dengan pemimpin loh. Pemimpin besar loh. Jadi bukan pemimpin rumah tangga lagi. Iya. Bukan MK. Bukan MK lagi. Yang mahkamah keluarga. Iya. Yang penting intinya beliau itu baik sekali. Saya tahu. Terus pernah ketemu dengan anaknya? Alhamdulillah, pertama awal bertemu anaknya itu dengan Mas Kaisang di acara podcastnya ya. Terakhir yang keempat itu di Andara, di rumah Raffi Ahmad. Ya, tugas saya tetap diperintahkan oleh talent itu ya ngeprank. Ngeprank maksudnya ngeprank Mas Kaisang? Mas Kaisang. Gimana? Ngeprank kayak gimana? Ya, coba? dia gimana ya? Kikuk juga ya mungkin ya. Dia bilang waktu yang pertama itu, saya nggak bisa kerja nih tadi ya nih. Bingung nih mau manggil apa ke bapak nih. Gitu. Ya, intinya beliau tuh pertama awal memang kena prank lah. Misalnya di prank tuh tiba-tiba Pak Ade masuk gitu. Beliau mungkin sedang sibukkan dengan kegiatan yang lain, kita masuk. Dia nggak kontrol. Langsung ini sungkem dia. Seperti itu. Oke, terus kaget dong. Dia pikir, bukan ini gitu. Ya, sekian detik baru saya pikir bapak saya. Tapi memang Mas Kaisang tuh orangnya lebih kocak, lucu, enak sekali orangnya. Iya. Dia jiwa seninya ada. Seninya. Iya. Berapa kali ngeprank Kaisang? 1, 2, 3, saya 4 kali ya. Terakhir di rumah Raffi Ahmad di Andara. 4 kali ke prank? Kok bisa 4 kali ke prank? Saya nggak tahu apakah dia hanya guyon saja apa memang betulan ya. Tapi kayaknya serius juga sih. Pasti kalau ketemu saya pasti ketawa beliau itu. Mas Kaisang pasti ketawa itu. Kayaknya pas setelah di prank pertama di kepala dia, kayaknya nggak mungkin di prank kedua kan? Udah di prank kedua kena, kayaknya nggak mungkin ketiga kali, ini apa 4 kali ya? Ya, 4 kali. Kalau Gibran sendiri gimana? Pernah di prank? Mas Gibran ketemu 1 kali di panggung GBK waktu kemarin kampanye terakhir dengan beliau. Kita foto bersama di atas panggung. Gitu. Terus gimana reaksinya dia? Ya, di videonya itu senyum-senyumnya gimana ya? Senyum apa ya? Ketemu ketawa besar mungkin dia sungkan, malu ya seperti itu. Yang pasti ini kok ada mirip bapak gua juga kalau yang seperti itu. Oh, jadi sama Gibran hanya sekali saja. 1 kali di GBK. Oke, terus sama juga kena prank juga. Ya kemungkinan
dia mau ketawa besar hanya senyum, dia bingung. Ini orang mirip banget bapak gue kan. Nah, itu. Yang jelas reaksi pertamanya kaget kayaknya. Kaget seperti itu kemungkinan. Masih menerka ini bapak atau bukan itu ya? Jadi di awal tadi Jokowi, wow. Gua pikir bapak gua begitu kan. Kalau pejabat lain ada yang pernah dikerjain? Pernah waktu itu di salah satu TV swasta, Bapak Menteri Erick Thohir. Beliau waktu itu kita makan sahur bareng ya, sahur bulan puasa di salah satu TV. Mereka sedang main bola tenis meja, sedang sibuk, digangguin dengan para artis. Saya lewat hanya sebentar. Enggak Pak Menteri, mau lanjutkan. Pak Menteri menunduk kepala begini. Dia bengong, kena prank asli, itu kena prank asli. Itu kena prank asli. Dia pikir itu Pak Jokowi asli. Iya. Jadi dia reaksinya kaget ya? Kaget aja. Tapi sekian detik kemudian baru sadar gitu ya? Karena saya masukin bukan ke kamar, masukin ke kamera-kamera itu loh, berdiri di situ. Iya. Baru dia, oh berarti bukan Pak Jokowi. Iya. Kalau Pak Jokowi asli nggak mungkin ke situ. Pasti ini Jokowi deh. Tapi awal kena prank dia. Pernah mengalami hal terberat gak selama dikenal sebagai Jokowi gini? Entah ada orang yang berbuat kasar atau apa? Ya kalau yang namanya buat kasar waktu kampanye aja ya. Waktu kampanye ada yang melempar batu kepala saya sini. Nah ini masih ada, cirinya masih ada sini kepala ini. Tapi saya menerima dengan apa ada, senang, dengan hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas. Waktu kampanye ya, karena saya membantu perjuangan Pak Jokowi menjadi presiden 2019. Oh 2019 ikut kampanye ya, untuk wilayah Banten untuk Pak Jokowi. Oh di situ ada yang nggak suka. Mungkin iya tadi ya yang mungkin di kubu yang lain itulah politik ya. Tapi namunnya akhirnya orang-orang yang berseberangan dengan Pak Jokowi jadi menteri. Iya. Jadi presiden malah. Iya. Itulah tujuan Indonesia maju seperti itu. Iya. Harus menyatukan bangsa kita, nggak boleh terpecah belah. Jadi kolaborasi ya maksudnya ya? Ya alhamdulillah. Ketika tadi bilang ada yang nggak suka dengan Pak Jokowi, saya nggak mau ada juga. Pak De nanti ada isi acara ya, ibu pengajian oh enggak gua mau Pak Jokowi, gua orang Prabowo dulunya. Nah itu, ya nggak jadi masalah. Itu sampai ke situ loh, padahal kita bukan aslinya. Ada yang menolak juga. Tapi saya sangat terharu ketika saya pernah ngisi BBM di pom bensin, saya naik sepeda motor. Tiba-tiba orang di belakang klakson, din, saya nggak tahu ngapa nih orang. Dari pom bensin sama isi bensin, itu saya terus di belakang. Akhirnya saya mampir, ada apa orang kok ngambil tangannya kok? Saya berhenti, ada apa? Ada masalah apa nih? Saya bilang, wah ini pasti rezeki, saya bilang nih. Nggak kenal loh. Begitu turun, dia pikir Pak Jokowi asli. Hanya izin foto saja. Izin Pak, saya izin foto saja Pak. Ternyata Allah memberikan rezeki nggak di mana ya. Di situ dikasih uang 1 juta, saya hanya foto saja. Oke, 1 juta? Iya, mungkin itu fan-nya Pak Jokowi. Sampai ke situ dia cintanya dengan Pak Jokowi. Termasuk saya. Lebih saya anggap Pak Jokowi orang yang baik sekali, jujur aja. Itu. Ya, yang namanya panggung politik kan seperti itu. Ada yang suka, yang tidak. Politik kan hanya seperti petinju. Betul nggak? Mau di atas petinju, tonjok sana, tonjok sini, setelah kalah menang, rangkulan nggak? Itulah politik seperti itu. Jadi kita jangan mau dipecah belah. Kalau kita mau dipecah belah, Indonesia seperti apa nanti ke depannya? Mau seperti negara yang lain, hancur, janganlah. Kita satukan Indonesia, Nusantara baru, Indonesia maju ke situ. Jadi Pak Miharja mau nyalonin di nanti? Ya, saya mau nyalon juga nanti. Nyalon RT saja. Wah ini Pak RT terancam di Pak RT ini. Jangan. Jadi RT ya, dia seorang pejabat juga, karena punya stempel loh RT juga. Seorang pejabat. Ya.
Iya, iya. Diakui loh. Iya. RT itu punya jabatan, punya stempel. Betul. Nanti RT-nya Pak Ade merasa terancam, wah nanti saya ini bersaing dengan presiden. Ya, istirahat sajalah. Ngomong cucu menghabiskan dengan keluarga di rumah. Oh, iya. Seperti itu. Punya cucu berapa? Ya, kalau saya cucu ada 4. 4 ya? Oh, tadi udah ya? Nah, gak apa-apa orang lupa boleh. Soalnya kan ngobrol antara di sini sama tadi sebelumnya, sebelum mulai kan kita sempat ngobrol kan. Itu pertanyaan yang tadi udah atau belum? Ya, biasa gitu. Kalau berhadapan dengan pemimpin seperti itu. Agak sungkan juga. Ya, ada grogi, saya ini ada grogi. Gak apa-apa kalau grogi. Aja nanti jangan grogol aja. Saya kan pernah dapat piala presiden. Amin. Tapi yang dulu yang nyerahinnya bukan Pak Jokowi, tapi Pak Ma'ruf Amin. Oh gitu, wakil. Ya, nanti Pak Kiai. diserahkan ulang. Diwakilkan satu. Diwakilkan beliau. Amin, amin. Ya, kayaknya bisa diserahkan ulang nanti. Boleh nanti. Nu catat nomor rekeningnya. Nu. Oh, iya. Kalau semenjak terkenal kan media tuh pada manggil kayaknya ya, ngeliput. Iya, biasa itu kita ketika ada kegiatan yang lain pasti pada ini gini nih. Ya kita tanggapi aja, kita berikan jawaban. Ketika beliau bertanya ya kita kasih jawaban dengan baik. Kalau kita menghindar nanti dia kecewa, ya kan? Apa pertanyaan beliau dari media ya kita jawab aja apa adanya. Yang penting yang jelas saya bukan Pak Jokowi asli. Tapi kalau orang-orang di bawah manggil saya Pak Jokowi, ya monggo, nggak jadi masalah. Kok orang yang manggil saya Pak Jokowi, bukan saya mengakui diri saya sendiri Pak Jokowi. Kemungkinan karena beliau memanggil saya Pak Jokowi, mirip wajah saya dengan Pak Jokowi, seperti itu. Yang pasti kita tidak pernah menjatuhkan nama-nama Pak Jokowi, itu saja. Kita lurus-lurus saja. Intinya kita harus tegak lurus untuk Indonesia, itu aja. Untuk Indonesia. Balik ke sana lagi ya. Yeah. Kalau kan semenjak terkenal kan banyak diliput berarti ya. Ya, alhamdulillah. Berarti mata pencarian berubah yang tadinya bantu. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bersyukur. Kemungkinan ya rezeki itu datangnya yang ya tadi nggak disangka-sangka. Saya ibarat apa ya? Instan ya. Nggak merangkak dari bawah dulu. Kalau orang menjadi artis itu kan merangkak dari awal dulu, jatuh bangun. Karena saya seperti langsung kok jadi artis, kata orang sudah jadi artis, tapi saya belum artis papan atas. Ya baru jadi papan penggelesan aja saya. Gitu ya, seperti itu. Jadi instan karena Ya kemiripan wajah saya mungkin dengan Pak Jokowi seperti itu. Banyak yang ngundang, ya mungkin orang sudah melihat di YouTube, TikTok atau di layar kaca juga, dan di film juga pernah, film layar lebar juga pernah. Pernah bintangin layar lebar? Saya pernah main juga, ikut waktu itu izin, bukan saya mempromosikan satu film Imam Tabak Makmum. Judulnya itu Imam Tabak Makmum, kalau salah. Nah, itu siapa namanya? Dauli itu, belakang istilah Dauli itu. Dia yang punya. Waktu itu syuting saya 4 hari di Pantai Cerita. Jadi judulnya Imam Tabak Makmum. Sebagai apa saat itu? Ya, sebagai pemain aja. Bukan sebagai ini? Bintang bukan. Oh, kirain baju putih. Baju tetap putih. Baju putih. Baju putih tetap. Oh, cuman bukan sebagai Pak Jokowi di situ, bukan? Nah, bukan. Cuman jadi orang biasa aja, Ya, tapi bajunya waktu itu sebagai Jokori. Jokori. Namanya Jokori. Jokori itu nama orang Jawa kan laki-laki ya. Jokorinya Republik Indonesia, Rakyat Indonesia. Jadi Joko itu ada orang rakyat Indonesia. Oh, bukan Jokomul, bukan? Bukan, Jokomul baru terbaru ini loh. Iya. Nah ini kan aslinya tuh bukan aktor ya, tiba-tiba membintangi film kan. Iya. Apa rasanya saat itu? Ya kadang-kadang kikuk juga ya, karena kita bukan dari aktor, kita kebanyakan mungkin dari seni juga. Ya kan ikut juga saya bergabung di PASKI, Persatuan Seniman Pelawak Indonesia, Indonesia PASKI itu. PASKI. Ya kalau di sana kan Ayah Jarod Kuat ya, ketuanya ya. Kan kalau seperti itu. Dulu Bang Narji juga ketuanya, ganti yang lain lagi di PASKI. Itu. Jadi saya ikut bergabung di PASKI. Jadi bisa gitulah. Yang namanya pelawak harus bisa melawak.
Karena dengan seni itu hidup akan terasa indah, dengan iman hidup akan bahagia. Seni itu indah. Nah, bergabung ke Paski, terus untuk acting kan itu tantangan tersendiri kan? Itu gimana belajarnya? Ya belajar di rumah. Kadang-kadang kalau sepulang malam saya acting sama istri. Pak dari mana? Oh dari nongkrong pos Hamsid, jaga seperti ini, gaung sama saudara, sama keluarga, acting kita padahal bukan. Gimana? Nggak ngerti. Ya, Nggak ngerti, nggak connect nih. Nggak connect nih. Yang namanya acting itu semua bisa menguasai sebenarnya kan, tapi kan demam di depan kamera itu kan banyak sekali. Itulah demamnya ini loh, yang nggak tahan demamnya itu kan. Betul. Tapi kalau kita acting itu bisa menangis, terus juga wajah yang seperti apa, wajah yang sedih, wajah yang tenang, yang tegang kita bisa mainkan. Sebenarnya acting itu membohongi diri kita sendiri. Yang pasti kita tidak bisa action, harus nangis, kita tangisi. Bagaimana cara supaya menangis? Ya tadi nggak punya beras di rumah, kita pikirin dia nangis lah kita. Nggak punya uang seperti apa ya tadi acting itu ya. Saya pernah juga kemarin ikut sinetron juga. Bisa sampai nangis beneran saya. Nangis beneran? Iya, actingnya itu? Acting itu beneran. Kalau itu bisa nangis beneran itu gimana? Ya tadi didalami penjiwaan, masuk ke dalam penjiwaan, kita hayati, kita renungi, alhamdulillah dapat nangisnya. Tadi itu memang ya saya sejak muda itu tadi hobi sukanya itu tadi sukanya humoris, ketawa, canda, ria, dan menangis. Pasti orang bisa menangis lah. Kalau memang didasari dengan hati yang paling dalam, diresapi insya Allah bisa menangis aktif. Ya kayak inget-inget yang sedih-sedih lah. Gitu. Jangan ingat dosa, semua orang punya dosa. Jadi kalau sama dosa jangan dulu nangis gitu ya. Ya, sekarang di usia tua ini kita harus mendekatkan diri sama kuasa, harus banyak menangis kita. Tengah malam, iya, tapi nangisnya jangan besar-besar, bahaya. Kenapa tuh? Tetangga banyak, wah mau turun lepas nangis. Jadi larinya dikiranya mau turun gitu. Seperti itu. Nah, dulu pernah kebayang nggak sih seperti seterkenal sekarang? Kan kayak sekarang terkenal nih. Pernah nggak ke pasar pakai baju kayak gini terus ada yang negeri Pak Jokowi gitu? Nggak pernah. Oh, nggak pernah gitu. Ya, terkenal tadi bilang sejak tahun 2018-19 sini aja. Mulai dikenalnya itu. Seperti itu. Oh, tapi kalau ke jalan orang dengan pakaian ini langsung mengiranya Pak Jokowi. Itu jangankan saya orang yang sudah mengenal, jangankan seperti ini kita pakai helm kun, motor pasti Pak Jokowi, mana Pak Jokowi? Kita kemana harus pakai motor. Kita panggil pendek pun kita pasti panggil Pak Jokowi. Ya bukan bilang orang memperhatikan dari jalannya, ketawa dari samping masih mana pasti Pak Jokowi. Anak kecil pun bilang Pak Jokowi, Pak Jokowi. Ya tadi itu. Memang wajah saya kok saya bisa mirip sini Pak Jokowi sih. Seperti itu. Pernah dicek ke orang tua gitu, siapa tahu. Ya itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita nggak bisa pungkiri, kita terima syukur ya saja nikmat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya penting kita ya berbaik selalu baik kepada orang lain, itu aja, berbuat baik kepada yang lain. Tapi nggak pernah ngecek ya ke orang tua ya, itu satu ini atau enggak? Ya sebenarnya dengan Pak Jokowi ini off the record rahasia, masih ada ikatan keluarga. Ini jadi kita kita sama-sama cicitnya Nabi Adam. Oh iya. Kita bersaudara. Sama dong saudara. Kita saudara ya. Ya. Pada izin nih, ada pertanyaan dari netizen nih, boleh ya? Pak, info loker buat ibu yang sudah menikah dan punya anak? Ya, jangan tanya saya. Wong saya sebentar lagi sudah nggak menjabat kok. Oh. Jadi loker tidak ada saya. Tanyalah nanti kepada pemimpin perusahaan yang baru. Ya, tanya. Atau sama anak tanyanya ya? Ya, kan anaknya belum dilantik. Pertanyaan kedua, cuman mau bilang hatur nuhun pisan atas mimpin rakyat Indonesia. Sehat selalu Pak Jokowi. Sami-sami hatur nuhun nih. Kok ngerti Sunda nih? Biasa Sunda. Biasa Sunda. Setelah nggak jadi presiden lagi, Pak Jokowi mau bisnis kah?
Ya, saya harus istirahat dulu, pulang kampung lah. Intinya saya ingin berbagi, ingin bahagia dengan cucu tentunya. Kangen dengan cucu. Kemarin kan ditinggal-tinggal sana sini, kesibukan mengatur, ya kan, kesibukan melayani masyarakat juga. Jadi sudah waktunya saya harus kumpul kembali dengan keluarga. Masuk cucu jadinya ya. Masuk cucu saja, bahagia rasanya. Satu lagi nih dari Adi 12 16. Saya mau sepeda katanya. Sepeda Adi nanti tak kirim ya Mas Adi ya, dengan saya sepedanya nanti tak kirim biar cepat, pada tanpa ongkir tak kirim lewat WA saja sepeda. Cepet ya langsung ya, di DM berarti nanti ya, di DM gitu. Tapi lewat WA. Pak De pernah dapat sepeda belum? Saya belum sama sekali dapat sepeda. Belum. Nah, karena kan sering memberikan sepeda. Oh iya. Siapa tahu dikasih sepeda sama Pak De Jokowinya gitu. Betul. Ya, saya kasih lagi ke beliau. Dibalikin lagi gitu ya. Kita sama-sama ngasih sepeda. Gitu. Jadi saling kasih mengkasih kayak gitu kan. Iya. Kalau Pak De nih sekarang kan udah terkenal. Iya. Dimanfaatkan popularitas ini sama Pak De seperti apa sih? Ya, saya syukuri sajalah. Mas bagaimana lagi? Kita seperti kita syukuri, sudah kenal sini, kita nikmati, tak syukuri nikmat yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kan. Ya, jangan sombong jadi manusia, itu aja. Teman-teman sudah terkenal, kita nggak mengenal siapa di bawah kita, di atas kita. Tadi itu harus logo. Ya, kita banyak berbagi juga, ya mensyukurilah. Intinya tentang seperti ini. Saya bersyukur, mungkin wajah saya mirip dengan Pak Jokowi, terus bisa terjadi terkenal, itu saja. Terus kan sekarang juga pemerintahan banyak digunjing lah ya dengan isu-isu tidak sedap lah gitu. Kalau Pak De menanggapinya kayak gimana sih kalau kayak gitu? Ya, kita menanggapi biasa-biasa saja. Jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu fokus banget seperti itu. Yang pasti yang penting bagaimana kedepannya Indonesia lebih maju lagi. Itu saja. Jadi yang penting-penting kita pikirkan yang nggak menguntungkan untuk negara, nggak harus dipikirkan. Itu saja. Capek ya? Nah, capek. Kalau dengan presiden terpilih dekat atau tidak? Ya alhamdulillah kemarin 2024 itu saya mendukung beliau. Mendukung Pak Oh iya, kampanye langsung juga iya, ya. langsung saya di GBK, ya kan, di Senayan juga. Nah, video-videonya ada. Termasuk bergabung dengan Pak Erick Thohir, dengan pengusaha, ya dengan kawan berbau se-Indonesia, kita dukung Pak Prabowo yang kemarin ini. Ya kan, saya nitip satu anaknya beliau. Ya, jadi wapres ya. Iya, nanti semoga besok pelantikan beliau berjalan dengan aman, damai dan Indonesia. Amin. Itu saja. Kalau dengan Prabowo sendiri pernah ketemu langsung? Justru di GBK itu dengan beliau. Oh, itu ketemu langsung ya sama Gibran sekalian ya. Oh, justru Pak Prabowo yang nyuruh ngerjain. Sebenarnya Prabowo selagi pidato, saya hanya izin dulu. Sudah kita paham loh. Karena beliau dengan sibuk, saya datang menghampiri Pak Mas Gibran. Beliau dengan para kawan-kawan, yaitu dengan Raffi Ahmad dan yang lainnya juga. Kalau masyarakat ya terkait penegakan hukum semasa pemerintahan katanya, katanya banyak yang merasa kecewa ya, kumpul ya. Itu gimana sih? Ya, katanya hukum seperti pisau, betul kan? Pisau itu atasnya tompul, muntul ya, baunya tajam, gitu ya. Jadi kata Mesos, hukum untuk orang atas nggak berlaku kan? Ya, untuk orang bawah berlaku. Bukti berlaku semua. MK dikeluarkan, berlaku. Apalagi yang nggak berlaku? Saya bilang hukum tumpul di Indonesia. Iya, MK-nya yang mana dulu nih? Mahkamah keluar. Hukum jelas loh. Jelas kan hukum kan? Itu berlaku. Itu kata ya bahasa aja, apa yang namanya bahasa itu bisa dikias kemas segala macam. Kok nggak berlaku? Kata siapa nggak berlaku? Yang pasti jelas kok. Semua yang salah, siapapun panglima, siapapun beliau tetap aja dicopot jabatannya. Nggak ada bagi saya, pemerintahan saya itu nggak ada seperti harus dilibas habis. Oh iya. Gitu.
Di pemerintahan keluarga berarti ya? Hukum kan terus berjalan. Hukum yang punya adalah tadi undang-undang. Ini bentuk oleh undang-undang dasar. Semuanya kan anggota DPR yang membentuk semua kan. Ya saya hanya meluruskan saja. Saya bilang hukum itu muntu si tompul, gak ada yang muncul. Itu Ruth si tompul itu. Ya. Kalau dalam proses perjalanan ya, ada perubahan nggak sih dalam sudut berpikir selama ini? Pak Ade kan dulu Pak Ade kan nggak dikenal sebagai Jokowi ya, terus sekarang dikenal sebagai Jokowi. Ada nggak perubahan dalam sudut berpikir? Apakah sekarang lebih bijaksana lah? Tadi kan ngomongin Indonesia lagi, mungkin dulu nggak. Ada perubahan nggak dalam pola pikir? Dulu pun tetap saya bicara Indonesia maju karena saya cinta dengan negara Indonesia. Setelah seperti ini saya sangat berhati-hati sekali. Semakin kita tahu hukum seperti apa, semakin takut kita melakukan kata-kata, khawatir takut kita salah melangkah. Kan gitu hukum, seperti itu. Semakin saya kenal, semakin beliau Pak Jokowi, saya sangat berhati-hati untuk berbicara, berhati untuk kata-kata yang tidak sepantasnya kita keluarkan. Intinya saya sering menjaga nama baik beliau, itu aja. Apa kayak sekarang bisa masuk ke media ya, mungkin dengan impersonate Pak Jokowi itu kan Pak Ade tetap perlu menjaga tutur kata. Dulu apa ada peribahasa, mulutmu adalah harimaumu. Sekarang jari jemarimu lah harimaumu. Salah ketik bahasa kan, karena undang-undang IT dah. Iya, itu kan netizen tuh tinggal ketik aja keluar. Keluar seperti itu. Yang penting tadi bilang ya kembali lagi. Jaga nama baik masing-masing, itu saja. Yang penting kita jangan menyinggung perasaan orang lain, kita saling menguntungkan, itu saja. Ya, pola pikir saya yang darinya tadi IQ jongkok, alhamdulillah sekarang sudah mulai merangkak IQ-nya. Jadi salah satunya benefitnya IQ-nya naik. Karena dipakai mikir gitu ya. Itu. Saya mikir terus, kira-kira dia mau sembako, kok saya yang ditanya. Karena kok saya yang ditanya, bingung. Jangan tanya saya nggak tahu apa-apa. Pernah ada yang ngajakin nyalonin nggak jadi anggota dewan? Alhamdulillah, sekarang beliau sudah almarhum, kawan saya. Mereka juga pengusaha juga, waktu itu ada salah satu partai di pusat, dan saya tidak berkenan. Saya nggak mau menjadi dewan pimpinan apapun. Dengan beliau saya terima duduk dimodalkan oleh dia, saya nggak mau. Saya nggak mau menjadi anggota dewan, DPR yang lainnya. Saya ingin jadi masyarakat biasa saja. Masyarakat yang dicintai oleh masyarakat. Seperti itu, enak jadi masyarakat, hidupnya enak, mau bicara apa bisa aja. Kayak sekarang gitu ya. Bebas mau teriak apa juga. Tidak ada yang mengatur segala-galanya, tapi diatur oleh undang-undang dan hukum tentunya kita berbicara. Memang kita diberi kebebasan untuk mendapat, tapi tetap juga diatur oleh undang-undang, gitu yang diatur. Ya, yang penting kita setara menghadapi sekarang ini harus enjoy, senang, itu aja. Kita nggak bermain macam-macam, sebenarnya penting Indonesia maju lagi. Ya, kembali ke Indonesia lagi. Ya. Nah itu IQ-nya naik berarti ya. Alhamdulillah. Nah dalam konteks menikmati gitu ya, menikmati sisa mungkin beberapa hari ini ya gitu. Sekarang apa hal yang akan dilakukan nih Pak? Ya, kita bantu satu, kita harus banyak-banyak dekat dengan keluarga. Selama tadi kemarin kan dengan cucu kita juga kurang bertemu karena banyak kegiatan di luar. Seperti itu. Yang kedua juga tadi kita harus membantu kembali lagi. Kita bantu pembangunan di Indonesia ini. Tanpa bantuan dari masyarakat pun pemimpin tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya. Jadi dengan adanya pemimpin juga adanya rakyat. Adanya negara juga pasti adanya rakyat. Jadi saling membantu, itu aja. Kita ke depannya penting intinya tadi Nusantara Baru, Indonesia maju. Mantap. Nah, saya sampai lupa nih mau nawarin makanan nih. Justru mau tanya kapan ditawarin. Ini udah setengah jalan lebih nih mau nawarin. Silahkan mau diicip yang mana nih? Langsung nih, Presiden Republik Indonesia. Kalau saya dicicipi semua saya suka, karena ini saya lihat dari harumnya, dari namanya itu ada Amor Cakas. Ini bahasa Indonesia. Amor itu cinta. Tentunya itu cinta. Tentunya ini kan buatan dari
UMKM tangan manis kreatif orang Indonesia. Kita harus mencintai produk Indonesia tentunya. Betul. Oh iya, kita harus cintai mengangkat produk-produk Indonesia, kan gitu. Untuk menambah rezeki keluarga juga. Itu UMKM sifatnya seperti itu. Jadi kan dibuat dari rempah-rempah Indonesia. Indonesia syarat dengan rempah-rempah. Ini kapan makannya kita berjalan. Ya, tak cicipi boleh. Iya boleh. Boleh yang mana? Boleh yang mana aja. Saya nggak mau yang besar-besar, yang penting yang kecil-kecil aja, tapi pasti. Pasti. Yang besar-besar dibawa pulang aja nanti. Oh jangan. Oh jangan sedikit. Jangan lama-lama. Oh, jangan. Nah, coba dulu ya. Ya boleh. Biasanya kalau makan saya dicicipi dulu. Dan Oh asisten iya, saya khawatir jaga. Sini Iya, saya khawatir ya. Ini ada. Jangan saya nyicipin nih, ada nih. Pas apa? Pas-pasan ya. Saya makan ya. Silakan Pak De, makan dulu, minum dulu, boleh. Oh gitu ya makannya ya? Loh, kalau makan kan dirasakan. Oh. Sampai ke lidah ini. Rasanya seperti apa? Ternyata roti ini enak sekali ya. Satu pas gulanya, ada pemanisnya, terus dia lembut, itu nggak keras dimakannya. Kadang-kadang roti ada yang keras kan, dimakannya ini lentur, empuk, nikmat sekali ini. Kalau ada lagi boleh buat pulang. Kirain mau ngomong apa? Ternyata pesan-pesan untuk dibawa pulang ya. Ini produksi apa, Kang? Wah, Produksi apa? produksi roti sendiri maksudnya? Iya sendiri. Sangat luar biasa ini. Iya. Yang Iya. Ah, Dan makanya bilang kita harus cintai produk-produk Indonesia. Nggak salah berarti kan ini tangan manis yang mengerjakannya orang-orang Indonesia. Maka kembali lagi cintailah produk-produk Indonesia. iya, Nah, cocok gitu. lah ini. Ini air mineral tanpa merek, pasti Indonesia juga. Sambil ngobrol nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pak De. Jujur kalau saya diundang di mana-mana, maupun di televisi, saya tuh nggak pernah memikirkan apa amplop atau bayaran. Demi Allah saya nggak loh. Jujur loh, ketika dunia kemana saya nggak pernah mikirin amplop, nggak pernah mikirin bayaran. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Jujur, nggak pernah saya mikirin. Ketika ada suatu acara naik atas panggung atau mesra atau yang lainnya lah, acara-acara yang lain 17 Agustus, saya nggak pernah mikirin bayaran, nggak pernah. Saya ikhlas ta'ala, seikhlas menerimanya lillahi ta'ala, nggak pernah memikirkan. Ngapain saya harus mikirin? Sudah ada penitia mikirin saya, ngapain saya mikirin? Saya curiga di ujungnya tadi. Tadi nih ujungnya di mana nih ujungnya? Tapi jujur, saya nggak pernah marah. Saya nggak pernah nuntut, nggak pernah marah ketika saya nggak dikasih uang transportasi. Jujur aja. Yang marah yang di rumah istri. Pulang nggak bawa apa-apa. Oh, iya. Udah besok mah jangan berangkat lagi. Kalau dipanggil jangan mau lagi gitu. Kadang-kadang panitia suka lupa kita tungguin sampai pagi aja nggak apa-apa juga. Ya ngomong enak juga sekali lagi ya. Mas Danu mau? Siap, mau Pak. Ntar aja no ya. Kok gitu kan? Biarkan rakyat saya yang kenyang, luaran saya yang kelaparan gitu. Iya. Ini kebalikan sekarang. Tadi udah dites belum tadi? Belum ya? Wah ini gimana nih coba? Wah ini bahaya nu. Nu sniper ada kan nu? Pak De punya mentor gak Pak De? Yang mengarahkan Pak De? Kan ini Pak De nih dari orang yang biasa lah bisa dibilang ya. Tiba-tiba terkenal karena mirip gitu. Itu ada nggak sih yang ngarahin, yang bantuin Pak De gitu? Ya sebenarnya tadi awal kembali lagi ke Pak Gusti. AKP Gusti Maksudnya Harto SA. Beliau adalah orang tua angkat saya. Beliau yang mengarahkan, beliau menginspirasi, beliau yang selalu memacu saya. Kamu harus seperti ini. Kamu harus seperti kamu akan bisa terkenal jadi orang. Yang kami dia mengarahkan petunjuk beliau, arah beliau, nasibnya kita pakai semuanya. Kamu harus bersikap seperti ini. Seperti itu beliau yang mengarahkan saya. Makanya
Dia sangat orang tua angkat saya itu Pak Gusti itu adalah orang Islam. Oh, namanya Gusti. Gusti. Nah, tapi Muslim. Masuk Islam, Muslim, dan tahun kemarin beliau pergi haji. Sekarang beliau pangkatnya AKP, kemudian beliau ke depan menjadi pangkat kompol. Oh, oke. Beliau itu komandan saya ketika di Polsek. Sampai sekarang masih dekat berarti ya? Alhamdulillah kita masih terkomunikasi. Beliau lah yang mengarahkan saya, mengasih arahan dan petunjuk seperti ini. Alhamdulillah saya ikuti. Ya, jadi seperti ini sejak 2017 beliau. Oh, awalnya kan tadi Pak Ade ya, dari ajudannya beliau. Ya. Tapi sekarang kan masih komunikasi terus. Masih, alhamdulillah, sering kontak-kontak, alhamdulillah. Saya mengakui bahwa beliau adalah sebagai guru saya, sebagai orang tua saya juga. Saya anggap itu. Dan ketika mulai naik juga beliau yang membantu juga ya? Ya, membantu support, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Oh, mengarahkan arahan dan petunjuk beliau seperti support segala motivasi saya, kamu seperti ini. Alhamdulillah, tadi itu mentor saya adalah beliau. I Gusti Muhammad Sugarti Asa. Beliau adalah seorang polisi berpangkat AKP. Beliau sedang bertugas di Polres Metro Tangerang Kota. Beliau ada orang tua saya, beliau ada guru saya. Kamu hindari yang tidak baik, aturi patuhi hukum-hukum undang-undang yang ada di Indonesia kepolisian. Alhamdulillah saya patuhi. Terus berjalan apa adanya. Beliau membimbing saya juga, mentor saya juga, penasihat segala macam. Alhamdulillah saya seperti ini. Kalau terkait dalam perjalanan nih kan ada oposisi juga ya, itu pernah dihujat gak secara langsung? Ya banyak tadi bilang, ya ketika panggung segala macam hujatan udah pasti ada. Sampai dilempar itu ya? Iya, yang hujatan biarkan saja orang yang tidak cinta, mungkin tidak kesukaan, nggak jadi masalah. Kita menerima dengan senang hati, dengan hati yang sabar, itu aja. Oh, kita masih mencontoh Nabi Muhammad. Sang ditubuhi, diludahi, kita bersabar saja. Pernah diludahi? Ya kalau udah banyak saya. Tadi bilang zaman pilpres segala macam, yang nggak suka dengan Pak Jokowi, kesempatan gua sekarang di sini loh. Ya Pak Jokowi aslinya nggak ada nih. Ini dia ini. Apakah ini dia nih gua jadi korban? Saya nggak marah. Saya menerima dengan hati yang lapang. Kita harus bersabar. Kita contoh dong Nabi kita. Oh sangat luar biasa kan. Kemana kita mengikuti Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, harus ikuti. Beliau diludahi, ditimpuki, tetap beliau bersabar. Itu saja. Penting kita sabar, karena orang sabar sayang Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan berhasil. Dengan kesabaranlah kita terus berpijak. Gak usah emosi, gak usah. Gak ada gunanya emosi, sabar saja. Dinikmati aja. Tapi sabar juga ada batas waktunya. Seperti itu, nikmati saja. Insya Allah. Kalau dengan sabar, insya Allah ke depan kita akan senang. Iya, iya. Terus kan sekarang Pak Ade juga kan kalau dibilang kan Pak Ade Jokowinya kan mau lengser, turun lah ya. Nah, terus sekarang kan Pak Ade juga kan secara agak langsung tidak terkenal ketika jadi presiden kan. Nah itu kebayang nggak mau ngapain ke depannya Pak? Nah ini pertanyaan yang sekian kali ya. Ketika saya di televisi bertemu dengan para artis senior, kumpul, ngobrol-ngobrol, bertanya, Pak Ade, ada panggil ayah, ada papi, Cing, apakah ketika nanti Pak Jokowi sudah habis masa jabatannya di presiden, kata orang saya mirip Pak Jokowi, terkenalnya seperti ini, ada terkenal saya mirip Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi nanti sudah lengser, saya akan lengser juga? Oh enggak Pak Ade akan lebih terkenal lagi. Loh, kok bisa gitu kan Pak Jokowi sudah tidak menjabat? Nggak bisa gitu. Sementara ini televisi Pak Ade ada yang bully nggak? Oh, iya. Gitu. Berarti seorang pemimpin ketika dibully hati-hati. Tapi kalau nanti Pak Jokowi sudah lengser, siap-siap Pak Ade akan dibully. Oh itu rupanya. Menggaung di situ nantinya. Angkat lebih besar lagi. Karena orang berani membuli. Selama ini saya di televisi tidak ada yang membuli. Iya. Karena sosok figur kami katanya mirip Pak Jokowi. Iya. Itu kan bukan sosok figur manusianya, namanya itu loh. Nah, kalau nanti setelah mungkin Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden, mungkin banyak yang rosis yang bully saya. Jadi orangnya lebih berani. Lebih berani lagi. Artinya ketika dibully seperti itu, resiko buliannya kan makin besar. Tapi satu sisi keterkenalannya tetap naik. Nah, itu. Oke, viralitasnya tetap berjalan lah gitu ya. Tapi kan ngapain saya harus bully-bully orang? Tapi nggak jadi masalah. Orang saya senang dibully kok.
Kan jadi terkenal jadi bintang film juga kan ke bawah. Alhamdulillah, kan? amin. Orang kan mau nyari Pak Jokowi aslinya susah nih, cari aja nih. Tadi itu tadi. Ini dia. Kemarin gua ketemu. Ini sekarang ada orangnya itu. Pasti itu. Itu yang dendam itu. Kalau ada pengalaman yang paling berkesan nggak yang belum diceritakan dari tadi selama seperti sekarang? Ada? Ya banyak sih sebenarnya sih tadi ulang-ulang. Nggak sangka ya, nggak kira ya. Gua pikir Pak Jokowi asli loh. Kadang-kadang kawan saya sendiri saja makanya seperti itu. Kawan-kawan di artis, gila nih orang benar mirip banget dengan artis. Jadi terkesan itu serius saya mirip Pak Jokowi nih. Sampai saya ngaca banget. Bingung bener. Saya bilang saya sendiri ragu kalau saya mirip dengan Pak Jokowi. Ya, ragu saya. Berarti benar saya mirip Pak Jokowi kemudian. Ya tadi tuh, yang terkesan itu tadi cucu saya sangat dan sampai menangis air mata. Biasa kan orang manggil kakek, ya kan, manggil engkong, kalau orang kampung sana engkong kakek. Malah cucu saya bilang yang baru umur 3 tahun, Pak, Abi ada Pak Jokowi, Abi di luar Abi. Cucu saya warnanya kakek kan, kakek, Pak Jokowi. Saya bilang nih, iya kakek saya Pak Jokowi itu dia. Itu setelah itu ya terharu gembira itu. Berarti sekecil itu beliau mengenal Pak Jokowi. Anak kecil umur 3 tahun sudah mengenal Pak Jokowi. Abi, itu ada tamu, ada Pak Jokowi. Abi baru nyampe, Abi Pak Jokowi. Siapa? Itu kakekku Pak Jokowi, presiden dia itu. Saya merasa bangga di situ. Alhamdulillah terasa seperti itu. Ya, jadi cucu aja mengakui. Mengakui itu. Ya, kepen Pak Jokowi. Berarti kan disitulah tolak ukurnya Pak Jokowi masih diakui oleh masyarakat bawah. Kita turun Pak Jokowi, mana berkenal kan? Pak Jokowi mampir kita makan loh. Berarti kan Pak Jokowi itu baik, ditawari makan, ya kan? Ditawari mampir segala macam, diundang ke tempat tujuan yang enak. Berarti Pak Jokowi bagus di bawah ini. Kalau Pak Jokowi nggak bagus, nggak mungkin masyarakat mengundang saya. Jadi sering makan gratis dong diundang. Alhamdulillah. Masuk roti gratis juga. Tapi jangan dipotong honor ya rotinya. Aman, terpisah. Penasaran nih Pak De. Penasaran 30 dulu. Bukan. Udah kebayang nih kalau itu jawabannya. Tapi penasaran, pernah ada gak fansnya pada Jokowi, ibu-ibu terutama nih? Udah pasti. Yang mana itu kalau di acara di mall itu pasti ibu-ibu itu. Ya, ibu-ibu itu sendiri kan sudah rempong-rempong itu, waduh. Yang ngefan itu jangankan foto beliau biasa gandeng, tanggalan itu rak-tarik udah pasti itu. Tapi tetap kita menerima apa adanya dengan hati yang lapang. Ya kalau kita tolak ingin foto, ingin buat video selfie, nanti tersinggung karenanya. Saya nggak pernah menolak. Penting beliau bahagia, saya pun bahagia. Seperti itu. Istri gimana? Ya awal istri pertama awal dia jajak ya itu nggak nerima hatinya. Suami gua kok ditarik-tarik, jembel-jembel pipinya, tangannya ditarik-tarik, digendeng-gendeng, nah gitu. Tapi sebentar ya istri sekarang mulai kesini mulai tahu apalah arti entertainment, apalah arti seperti itu. Ya sudah paham. Oh itulah. Sosok itu seperti itu banyak dicintai oleh fan-fannya dan saya emang nggak bisa menolak. Bapak nggak bisa menolak seperti itu. Kenapa? Khawatir mereka tersinggung karenanya. Oh sombong baru jadi artis gini aja sudah sombong, nggak mau foto-foto segala macam. Kalau saya nggak seperti itu, saya menerima apa adanya. Tapi sekarang alhamdulillah istri menerima apa dan sudah mengerti dan paham apalah arti yang di entertainment seperti itu. Dia sudah memahami. Kalau dulu nggak sanggup hatinya tadi ya. Saya ajakin, udah Pak, besok nggak ikut, nggak sanggup, nggak kuat. Iya. Dulu HP saya nggak pernah saya kunci, dibuka, siapa dipoto, dulu kan HP. Pak ini siapa? Fans Bapak. Kok kenapa seperti itu? Lah kalau kita tolak bingung, nanti kecewa dia. Nggak nanjak-nanjak, Bapak jalan tempat sih, nggak apa-apa sih bilang. Yang penting hati Bapak untuk Mama. Kan gitu, senyum untuk orang lain, ya kan? Hati untuk Mama kita, cintai keluarga seperti itu. Aman jadinya. Aman. Pak De ada ini nggak? Ada pesan yang ingin disampaikan ke warga Indonesia atau mungkin ke anak? Pesan terakhir.
Oh, sebelum saya lengser. mau kemana teman terakhir? Sebelum lengser. Jangan dulu dipanggil lah, saya belum. Ya penting kita satu kalau dengan keluarga kita harus rukun selalu, cintai istri, cintai keluarga. Kita mencari uang di luar untuk keluarga. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk keluarga? Kita cintai keluarga. Begitu pula sebagai pemimpin harus cintai rakyatnya. Benar-benar adil mengatur rakyat. Ya harus amanah lah. Ke bawah seperti rakyat itu, jangan kita berasa berat. Memang tidak semua pemerintah itu baik. Ulas kok Indonesia kan di bawah juga masih ada para menteri, para gubernur, ya kan, bupati, wali kota, camat. Kan ada bawahnya, nggak mungkin harus ke pembimbingan. Kalau ini Pak De kenapa sembako ini? Lo tanya ke Bulog. Pak De ini minyak tanya ke pemasaran, kok kenapa tanya saya nggak tahu. Saya sudah memerintahkan ke bawah, ke anak saya, ke cucu saya, gitu. Iya. Sama jawabannya. Siap. Pak De, makasih banyak sudah sharing. Ya, sama-sama. Sehat selalu, lancar buat Pak De ya. Ya, amin. Dalam proses pergantian nanti. Ya penting kita sehat selalu, panjang umur, lancar rezeki itu saja. Amin. Dan kita berdoa semoga Nusantara Baru Indonesia Maju ini terus berjalan dengan apa adanya. Amin. Dengan baik mudah-mudahan lagi. Ya pembangunan di sana biar nanti melanjutkan pemimpinan lagi yang lain, dilanjutkan, diteruskan. Gitu loh. Jangan sampai mangkrak lagi ntarnya ke depannya. Yang pasti di hari kata saya tadi belum ditawarin minum loh. Tadi ditawarin pada sekalian minum. Sekalian minum. Tapi saya minum dulu ya. Semoga air ini menjadi obat-obat untuk saya ya. Amin. Iya, amin. Gitu ya minumnya juga ya? Iya. Oh gitu. Ya, Pak De, makasih sekali lagi ya. Ya, sama-sama. Ya. Dan saya mau maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Ya, namanya manusia, sifatnya salah dan lupa. Kalau kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa ya. Ya, kita manusia biasa, banyak salahnya daripada benarnya. Iya. Kan lupa.